wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar dari rumahnya. Kita akan lanjut belajar IPA hari ini, yaitu materinya tentang usaha dan energi. Ya, nanti kita akan bahas apa itu usaha dan apa itu energi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk memahami konsep usaha dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita akan bahas yaitu definisi usaha. Usaha dilakukan oleh gaya, ya. Gaya sebelumnya sudah kita bahas ya sebelumnya ya. Jika gaya yang bekerja pada benda menyebabkan benda tersebut berpindah posisi, meskipun gaya yang dikenakan pada benda besar. Tetapi jika benda yang dikenai gaya tidak berubah, maka usahanya dikatakan nol, ya. Jadi gaya yang dikenakan pada benda meskipun besar, kalau tidak berpindah, tidak ada jarak, maka hasilnya adalah gaya. Usahanya nol. Usaha menurut konsep fisika merupakan gaya yang didefinisikan sebagai hasil kali gaya, yaitu F, dengan perpindahan yaitu S atau yang disebutnya jarak yang disebabkan oleh gaya tersebut. Nah, contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari apa saja? Nah, yang pertama adalah menarik kursi. Ini biasanya kalian kalau di kelas ya, tarik-tarikan kursi. Saat menarik kursi, kita memberikan gaya ke kursi sehingga benda tersebut pindah. Misalnya, untuk bisa kita dudukin, kursi yang berada di bawah meja harus ditarik terlebih dahulu. Selanjutnya, membuka dan menutup pintu. Ketika membuka dan menutup pintu, tentu ada gerak dan perpindahan pada pintu. Sebab kita telah memberikan gaya kepada gagang pintu, sehingga pintu dapat tertarik dan terbuka atau terdorong dan menutup. Jadi kalau kita buka pintu pasti pakai gaya, kecuali kalau pintu nggak pakai gaya bisa kebuka atau ketutup mah horor tuh ya. Selanjutnya, menyetir mobil pada jalanan menanjak. Pada jalanan menanjak, usaha yang harus diberikan oleh supir tentu lebih besar untuk menginjak gas, ya. Sementara ketika jalanan menurun maksudnya, gaya yang digunakan untuk menahan rem sedikit-sedikit agar mobil tidak melaju terlampau kencang. Jadi kalau pada jalanan menanjak, maka tenaga mobilnya harus lebih besar, ya, menekan gasnya. Dan sebaliknya ketika jalanan menurun, maka kita harus lebih berusaha dalam menginjak rem, ya. Nah, sekarang adalah rumus fisika. Rumus fisikanya untuk usaha. Rumus usaha ini yaitu persamaan untuk usaha yaitu W sama dengan F kali S, di mana di sini W ini adalah usaha, satuannya Joule, F ini adalah gaya, satuannya Newton, S ini adalah jarak atau perpindahan, satuannya meter. Ya. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh soal. Seorang pedagang sayur menarik gerobak ke pasar sejauh 200 meter dengan gaya 25 Newton. Berapakah besar usahanya? Nah, kita lihat di dalam soal ini yang diketahui apa saja. Yang pertama yang diketahui adalah gerobak ke pasar sejauh 200 meter. Berarti ini adalah jarak atau yang disebut dengan S, berpindah ya, 200 meter. F-nya adalah gaya sebesar 25 Newton. Yang ditanyakan adalah usaha ya. Ini di soalnya. Maka rumusnya W sama dengan F kali S. Di sini F-nya gayanya berapa? 25 Newton. Lalu S-nya di sini berapa? 200 meter. Maka 25 dikali 200 hasilnya adalah 5.000. Jadi besar usahanya untuk menarik gerobak dari pasar sejauh 200 meter yaitu 5.000 Joule. Nah, baik, kita langsung ke latihan soal bagian 1 ya. Yang
pertama, sebuah mobil melaju dengan usaha sebesar 4.000 Joule sehingga berpindah posisi sejauh 200 meter. Berapakah besar gaya pada mobil tersebut? Ini yang pertama ya. Yang ditanyakan adalah gaya. Ingat, yang ditanyakan gayanya. Yang kedua, Andi bersepeda sejauh 250 meter dengan gaya sebesar 80 Newton. Berapakah besar usaha yang dibutuhkan Andi? Nah, soal nomor kedua yang ditanyakan adalah usaha. Lalu yang ketiga, berapakah usaha yang dikeluarkan Pak Rudi untuk menarik sebuah gerobak sejauh 50 meter dengan gaya sebesar 25 Newton ya. Ini latihan soal bagian 1. Baik, tadi usaha sudah kita bahas, lalu kita masuk materi selanjutnya yaitu tentang energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha dan diukur dalam satuan Joule. Ya. Hukum kekekalan energi yaitu energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contohnya kalau kalian ingin berolahraga, ingin banyak kekuatannya, pasti butuh energi ya. Ketika kalian butuh energi, pasti kalian akan makan makanan yang sehat. Ada sayuran, buah-buahan ya, dan ada daging ataupun misalkan ayam, kambing dan lain-lainnya atau sapi ya. Di dalam daging tersebut ada energi, di dalam sayuran itu ada energi, dan di dalam buah-buahan tersebut ada energi yang kalian konsumsi sehingga berpindah. Energi yang ada di dalam buah, di dalam sayuran, dan di dalam daging berpindah menjadi energi yang ada di tubuh kalian. Seperti itu ya. Macam-macam energi ya. Energi itu ada berbagai macam, ada energi kinetik, energi potensial, energi mekanik, energi listrik, energi kalor, energi bunyi ya. Banyak macam-macamnya. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah 3 ini. Energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik ya. Yang pertama adalah energi kinetik. Energi kinetik merupakan benda yang energi kinetik merupakan energi yang dimiliki oleh benda akibat pergerakan benda tersebut. Dapat dirumuskan energi kinetik sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan pangkat 2. Nah, keterangannya adalah energi kinetik satuannya Joule, massa satuannya kilogram, massa benda. V itu adalah kecepatan satuannya meter per second ya. Nah, selanjutnya adalah contoh soal. Sebuah benda bermassa 2 kg dilempar sehingga benda tersebut meluncur dengan kecepatan 5 meter per second. Berapakah besar energi kinetik benda tersebut? Nah, dalam soal ini yang diketahui apa aja? Pertama, massa benda, yaitu 2 kg. Lalu yang kedua adalah kecepatan. Kecepatannya 5 meter per second. Yang ditanyakan adalah energi kinetik. Rumusnya adalah energi kinetik sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan pangkat 2. Masukkan angkanya. Massanya berapa? 2 kg. Kecepatannya berapa? 5 meter per second. Pangkat 2 nih di sini. Jadi setengah kali 2 dikali 25. 5 pangkat 2, 25 ya. Jangan lupa tuh. 5 pangkat 2, bukan 5 kali 2. Jangan terbalik. Jadi setengah dikali 2 dikali 25. Hasilnya adalah 25 Joule. Bisa aja kalian kerjakan 2 kali 25, 50. Maka setengahnya dari 50, 25. Atau bisa sebaliknya. 2 kali setengah, setengahnya 2, 1. 1 kali 25 sama dengan 25. Ya, sama saja. Gimana caranya kalian hitung. Selanjutnya energi potensial. Ya, materi selanjutnya. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki benda akibat kedudukan atau posisinya terhadap permukaan bumi. Dapat dirumuskan energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali tinggi. Ini bisa tinggi, bisa posisi, ya. Keterangannya adalah M, massanya benda,
kilogram. G-nya adalah gravitasi bumi meter per second kuadrat. H-nya adalah ketinggian. Energi potensial satuannya joule ya, sama seperti energi kinetik. Contoh soal energi potensial. Sebuah bola bermassa 500 gram dijatuhkan dari ketinggian 5 meter. Berapakah besar energi potensial benda tersebut? Nah, di sini dalam kurungnya jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat. G ini apa? Gaya gravitasi ya. Kita jawab. Diketahui yang ada di soal apa aja? Nah, yang diketahui adalah massa 500 gram ya. Massa itu adalah 500 gram. Kita tulis di sini 500 gram. Nah, di sini massa itu adalah satuannya kilogram. Maka kita rubah dari 500 gram jadi 0,5 kilogram atau setengah kilo. Lalu di sini yang diketahui lagi apa? Ketinggiannya ya. Dijatuhkan dari ketinggian 5 meter. Maka di sini ketinggiannya 5 meter. Lalu di sini ada gaya gravitasinya adalah 10. Yang ditanyakan adalah energi potensialnya. Rumusnya, energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali tinggi. Maka masukkan angkanya. Massanya berapa? 0,5 kg. Lalu gravitasinya berapa? 10 meter per second kuadrat. Lalu tingginya berapa? 5 meter. Maka hasilnya adalah setengah kali 10, 5. Setengahnya 10, 5. Maka 5 kali 5 sama dengan 25 joule ya. Selanjutnya energi mekanik. Energi mekanik adalah penjumlahan energi potensial dan energi kinetik suatu benda. Rumusnya, energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial, atau energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Jadi di sini ada EK, nanti ada EK1 plus EP1 gitu kan, sama dengan EK2 plus EP2. EK dan EP, energi kinetik dan energi potensial. Contoh soal energi mekanik. Sebuah apel mempunyai massa 400 gram jatuh dari pohon pada ketinggian 10 meter. Jika gravitasi buminya adalah 10 meter per second kuadrat, berapakah energi mekanik pada buah apel? Nah, di sini kita jawab yang diketahui dari soal, yaitu massanya 400 gram. Sama seperti tadi, ini karena satuannya gram, kita rubah jadi kilogram. Maka masanya adalah 0,4 kilogram. Lalu tingginya 10 meter. Gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah energi mekanik. Rumusnya energi mekanik adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Karena bendanya telah jatuh, jadi karena bolanya apelnya udah jatuh nih, jadi ada di bawah dan tidak diketahui kecepatannya. Di sini kan nggak diketahui kecepatannya ya. Maka energi kinetiknya dikatakan nilainya adalah 0. Ya, energi kinetiknya 0. Jadi di sini yang kita hitung adalah energi potensialnya nanti ya. Jadi ditambah 0. Di sini energi mekanik sama dengan energi potensial. Kenapa? Karena energi kinetiknya adalah 0 ya. Energi mekanik sama dengan massa dikali gravitasi dikali tinggi ya. Masukkan angkanya. Massanya berapa? 0,4. Gravitasinya berapa? 10. Tingginya berapa? 10 ya. Jadi hasilnya 10 kali 10 100. 100 kali 0,4 hasilnya adalah 40 joule ya. Maka energi mekanik pada buah apel adalah 40 joule hasilnya. Nah, selanjutnya latihan soal bagian 2. Sebuah bola bermassa 400 gram dilempar ke atas dengan kecepatan 5 meter per second kuadrat. Berapakah besar energi kinetiknya? Ingat yang ditanya energi kinetiknya. Yang kedua, sebuah kayu bermassa 500 gram dijatuhkan dari ketinggian 2 meter. Berapakah besar energi potensial pada kayu?
dalam kurung jika gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Lalu yang ketiga, bola basket mempunyai massa 600 gram, dilempar dari ketinggian 4 meter, sehingga kecepatan bola basket tersebut 2 meter per sekon kuadrat. Jika gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, berapakah energi mekanik pada bola basket? Ingat, ini dihitung satu-satu nih, ada energi potensialnya, ada energi kinetiknya, karena di sini diketahui kecepatannya, ya. Jadi ingat, latihan soalnya ada dua bagian. Bagian yang pertama yaitu tentang energi, tentang usaha, ya. Latihan soal bagian 2 yaitu tentang energi. Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, ya. Jaga kesehatan, ya. Belajar dari rumahnya. Ikuti semua instruksi orang tua, ya. Kalau keluar juga pakai masker, ya. Jadi jangan putus asa dan tetap semangat belajar. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.